Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga hari ini. Saya memberikan tema bagi kita dalam perenungan hari ini, Saksi Kristus. Kisah Para Rasul 7 ayat 1-21. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Menjadi saksi Kristus berarti ia adalah seseorang yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus melalui pengalaman rohani dan berani menyatakan apa yang dialaminya itu pada orang lain. Dari perenungan kita hari ini, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang hidup menjadi saksi Kristus. Dia adalah Stefanus. Stefanus adalah satu dari 7 diaken gereja pertama di Yerusalem. Stefanus tidak disukai oleh sekelompok orang yang tidak sanggup melawan hikmatnya, dan mereka menghasut beberapa orang menyatakan bahwa Stefanus telah mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Alkitab mencatat Stefanus adalah seorang penuh iman dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Mengalami pengutusan doa dan penumpangan tangan para rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 6-7. Penuh dengan karunia dan roh. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Penuh hikmat dan roh yang mendorong berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Mukanya sama dengan muka malaikat. Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Berani dan memiliki pengetahuan firman untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53. Dan penuh dengan Roh Kudus dan melihat kemuliaan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ia menyatakan bagaimana Tuhan memakai para bapa-bapa leluhur kita untuk memimpin dan menyelamatkan Israel, yaitu Abraham ayat 2-8, Yusuf ayat 9-22, dan Musa ayat 23-43. Tetapi nyatanya bangsa Israel berulang kali menolak mereka, bahkan melanggar firman-Nya. Melalui pernyataannya, Stefanus menyaksikan bagaimana anugerah Allah yang begitu besar bagi umat pilihannya. Anugerah tersebut harusnya direspon dengan syukur dan sukacita, disertai tekad untuk setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah bangsa lain. Di hadapan mahkamah agama dengan dakwaan penistaan agama, Stefanus tidak mengalami ketakutan ataupun melakukan pembelaan diri. Ia malah berkhotbah, mengecam sidang majelis ulama Yahudi yang mengadilinya, dan akhirnya ia dilempari hingga mati. Melalui kisah Stefanus, kita belajar untuk menjadi saksi Kristus yang sejati, memiliki pengalaman rohani bersamanya, dan berani menceritakan pada orang lain walau mengancam nyawa hingga mati. Pada masa-masa ini, apakah kita juga berani bersaksi tentang nama Kristus? Bersaksi tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti kita tidak mengalami tantangan untuk tetap menjadi saksinya. Tetapi yakinilah bahwa Allah sudah memberikan kita kuasa yang lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Manusia hanya bisa membinasakan tubuh jasmani kita, tetapi Roh Allah yang kudus akan menguatkan kita. Saya mengakhiri perenungan hari ini dengan Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.